Apa yang terlihat? Tes. Coba respon. Apa yang terlihat? Kebijakan fiskal, Pak. PowerPoint ya. PowerPoint ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Ya, kita mulai kuliah kita hari ini bicara mengenai kebijakan fiskal, ya. Nah, definisinya hilang lagi, hilang ya. Tes. Hilang, Pak. Hilang. Hilang, Pak. Oke. Apa yang kelihatan? Tes. PowerPoint, Pak. Ya, judulnya. PowerPoint, Pak. Kebijakan Judulnya? fiskal. Ya. Kebijakan fiskal, Pak. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa definisi dari kebijakan fiskal itu ya? Jadi kebijakan fiskal itu dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Ya. Jadi inilah salah satu alat kebijakan yang bisa digunakan oleh pemerintah langsung ya melalui Menteri Perekonomiannya dalam mempengaruhi jalannya perekonomian. Memang salah satu tugas utama pemerintah adalah meningkatkan ekonomi ya untuk menuju kesejahteraan rakyat. Nah, anggaran belanja itu terdiri dari 3 ya. Pertama, penerimaan atas pajak. Penerimaan ya, bisa saja melalui pajak, bisa melalui hutang, bisa dan sebagainya ya. Bisa melalui BUMN, pendapatan negara dari perusahaan-perusahaan pemerintah. Lalu pengeluaran pemerintah yang disebut government expenditure dan transfer pemerintah yang disebut government transfer. Ya, jadi kalau penerimaan kita jelas sekali maksudnya bagaimana cara uang itu masuk ke dalam dana-dana pemerintah ya, anggaran pemerintah. Kalau pengeluaran bagaimana pemerintah menggunakan dana-dana tersebut. Nah, kalau transfer ya. Jadi kalau transfer ini adalah pemberian dana dari pemerintah ke masyarakat tanpa diperhitungkan pengembaliannya. Ya. Jadi contoh dana BOS, pemerintah minta baliknya lagi nggak kan? Nah, dana stimulus, pemerintah minta baliknya lagi nggak kan? Nggak. Beda dengan kita pinjam kredit dari bank memberikan dana ke kita, kita harus mengembalikannya lagi. Ya itu bukan transfer, ya. Nah, transfer itu kita dapat uang, tapi kita tidak berkewajiban untuk mengembalikannya lagi. Maka itu kita ke orang tua kita, misalnya mau minta uang, misalnya jajan. Misalnya orang tua kita jauh, kita di UI, di Jakarta, mah minta ditransfer dong. Nah ya, artinya apa minta ditransfer? Artinya mamanya ngasih uang ke kita, ke saya, mama saya kasih uang ke saya, tetapi saya tidak berkewajiban mengembalikan. Ya, nggak mungkin ada mamanya transfer, nanti saya transfer ya uang jajanmu 1 bulan ini misalnya 500.000, tapi ada bunganya ya per hari. Nah, itu bukan transfer kalau disuruh kembalikan bahkan dengan bunga, itu bukan transfer. Jadi udah mengerti ya mengenai apa itu transfer. Ya, jadi tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengembalikannya. Ya, contoh dana BOS, dana stimulus, lalu bidik misi dan sebagainya ya. Nah, kebijakan fiskal ini adalah juga kebijakan ekonomi makro yang implementasinya melalui penyusunan anggaran pemerintah atau APBN di Indonesia. Jadi kalau pemerintah nyusun APBN diawali dengan RAPBN, rancangan anggaran pengeluaran belanja negara, penerimaan belanja negara.
lalu disahkan oleh DPR menjadi APBN, lalu digunakan APBN tersebut sebagai pagu dasar kebijakan-kebijakan fiskal di tahun berikutnya, ya kan, misalnya APBN 2021 tentu disahkannya di tahun 2020, ya. Nah, dari pertengahan tahun itu sudah seluruh APBN sudah mempersiapkan membuat RAPBN untuk tahun depan, ya. Harus masuk ke DPR untuk mulai dibahas dari kamar yang terkecil, ya. Lalu nanti akan disahkan di paripurna. Nah, APBN itulah yang menjadi dasar kebijakan fiskal dari pemerintah dengan segala acuannya atau dasar-dasar indikator-indikator ekonomi makro yang akan ditetapkan pada tahun berikutnya. Misalnya inflasinya berapa, kursnya berapa, dan sebagainya, ya. Jadi APBN itu ditetapkan dengan tingkat inflasi sekian, kurs sekian, dan sebagainya. Kalau terjadi ada perubahan, misalnya di tengah jalan, maka menteri atau presiden harus meminta perubahan APBN. Ya, misalnya tiba-tiba kursnya melonjak naik ke atas, atau ada juga indikator harga minyak, tiba-tiba harga minyak jatuh ke bawah. Nah, tentu indikator-indikator itu akan berubah dan akan mempengaruhi besaran-besaran dari APBN. Maka dimintalah yang namanya perubahan APBN, ya. Nah, secara garis besar seperti tadi kita sebutkan di awal, ada 3 pos utama pada sisi ada tiga ya, tadi 3 pos APBN, itu penerimaan, pengeluaran, dan transfer. Nah, pengeluaran, ya, ada 3 pos utama dari sisi anggaran, ya. Ini kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, yaitu belanja barang dan jasa. Kalau di model matematikanya lambangnya G, ya. Ini harus Anda tahu juga, ya, jangan sampai nggak tahu. Gaji pegawai lambangnya W, ya. Transfer payment atau subsidi TR. Jadi transfer itu termasuk dalam pengeluaran. Lambangnya TR, ya. Seperti contoh BLT. BLT itu TR, transfer. Jadi pemerintah ketika memberikan BLT ke masyarakat, pemerintah nggak nunggu, bayar lagi dong itunya, misalnya dikasih 600.000 per orang, nanti tahun depan dikembalin ya, enggak, ya, kalau transfer enggak. Dan juga pengeluaran untuk pembangunan, contohnya infrastruktur, ya. Jadi ada 3 pos utama, ya. Ada belanja barang dan jasa, gaji pegawai, dan transfer payment, ya. Nah, ini keempat, ya, ada keempat juga pembangunan. 3 utamanya ya 1, 2, 3 itu. Tapi sebetulnya kita tidak mengikat 3, tapi pos-pos harusnya. Terdiri dari pos-pos utama. Jadi bisa saja berkembang, ya. Jadi macam-macam. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang pandemi, mau nggak mau pemerintah juga harus menggelontorkan yang namanya stimulus, ya, untuk menyelamatkan perekonomian. Dari mana? Nah, nanti dilihat satu-satu oleh Sri Mulyani, ya, menteri kita sekarang, dari pos mana kira-kira kita bisa ambil dana-dana stimulus tersebut. Contoh misalnya penelitian dosen dikurangin, ya, karena dia berpikir mungkin penelitian dosen tidak terlalu urgent. Nah, jadi emang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, ya, walaupun sama artinya, feel-nya agak beda, ya. Urgent dengan penting, ya. Kalau urgent itu seperti apa, tidak harus banget. Tapi kalau tidak penting, seolah-olah penelitian dosen itu tidak penting, ya, padahal penting. Tapi kalau urgent itu, penelitian dosen itu di seluruh Indonesia kan dikurangi dananya karena tidak terlalu urgent. Masih lebih penting, masih lebih urgent adalah menangani pandemi. Jadi beberapa pos akan dikurangi untuk digabungkan menjadi dana-dana stimulus, membantu masyarakat menghadapi pandemi, ya. Atau juga bagaimana mencari dananya, ya, di luar APBN. Maka pemerintah mengeluarkan yang namanya Perpu, ya. Perpu. Nah, untuk menangani pandemi ini. Karena apa? Setiap pengeluaran
pemerintah harus ada dasarnya. Dasar terutama adalah undang-undang mengenai APBN. Nah, selain pengeluaran juga ada penerimaan, ya, ada penerimaan dari pajak, ya, TX, lambangnya TX, ya, ada kredit likuiditas bank sentral, U, lambangnya U, ya, jadi bank sentral memberikan kredit biasanya kepada bank-bank, ya, bank-bank umum lah yang memberikan kredit masyarakat. Ada pinjaman atau obligasi dalam negeri. Jadi bank sentral atau jadi kalau di teorinya seharusnya yang bisa memberikan, yang mengeluarkan obligasi bisa bank sentral, juga bisa pemerintah. Ya, dalam teorinya, ya. Nah, pinjaman atau obligasi dalam negeri disebut B, atau pinjaman atau utang luar negeri disebut F, ya. Jadi kalau saya bilang salah satu pendapatan terdiri adalah berasal dari U. Nah, Anda harus ngerti kalau U itu adalah dari kredit likuiditas bank sentral, ya. Nah, masing-masing pos ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian. Nah, itu di RAPBN disusunlah sama tim ekonomi kita, Menteri Perekonomian, ya, khususnya Menteri Keuangan, ya, pos mana pengeluaran, pos mana pendapatan, lalu disusun, ya. Nah, ini yang penting, mungkin nggak ada di sini, mungkin sih cara penetapan APBN itu bagaimana? Bukan berdasarkan dari berapa yang kita akan dapat, ya, bukan berdasarkan dari berapa yang kita akan dapat. Kalau kita sebagai pengusaha, tentunya kita akan membuat usaha sesuai dengan apa yang kita miliki, aset apa yang kita miliki. Kalau kita memiliki aset dana yang besar, tentu kita bisa bikin perusahaan kita yang besar, ya. Nah, tapi kalau di anggaran bukan dari besarnya aset kita, tapi tujuan. Jadi based on tujuannya bagaimana, ya. Nah, tujuannya apakah realistis atau tidak. Contoh, misalnya di kepemimpinan sebelumnya tidak ada membangun Trans Papua, tapi sekarang ada membangun Trans Papua. Nah, jangan nanti kita bilang, wah, uangnya dari mana, Pak? Emangnya kita punya duit bikin Trans Papua? Memangnya kita punya uang membangun Trans Sumatera? Memangnya kita punya uang membangun Trans Jawa? Bukan dari situ logikanya kalau membuat sebuah APBN atau rencana anggaran penerimaan belanja negara, ya. Jadi kita tetapkan dulu, oh, Trans Papua, baru kita tetapkan, oh, berapa dana yang diperlukan untuk bisa membangun Trans Papua. Lalu kita tetapkan juga, akhirnya kita tetapkan juga pendapatan atau penerimaan mana yang bisa dipakai untuk membangun Trans Papua. Ya, jadi kita cek apakah dari pinjaman, apakah dari pajak, ya, apakah dari BUMN sendiri. Jadi misalnya yang mengerjakan waskita karya, jadi dananya dana BUMN yang akan negara ganti, ya. Jadi seolah-olah negara meminjam kepada BUMN. Jadi BUMN akan melakukan juga misalnya utang, ya. Nah, untuk membangun Trans Papua. Misalnya waskita karya mau berutang ke luar negeri, ya, ke Cina, ke Amerika, ke Jepang, ya, untuk membangun Trans Papua. Nah, kalau itu berarti yang meminjam bukan negara tapi, ya. Jadi ada peminjaman G2G, B2G, G2B, ya. Jadi misalnya minjam B2B. Jadi BUMN meminjam ke perusahaan lagi di luar negeri yang lain. Tapi kalau G2G, ya, government to government, negara meminjam kepada negara lain. Bisa juga B2G. Misalnya Pertamina meminjam ke negara Arab, ya, atau negara Singapura, itu B2G. Nah, sekarang sepertinya yang didorong oleh pemerintah adalah B2B. Jadi peminjaman melalui bisnis to bisnis, ya. Secara politis memang jadi pemerintah utangnya tidak nambah, tapi sebetulnya di BUMN-nya nambah, ya. Nah, itu, ya. Jadi tergantung dari tujuan.
Nah, setelah itu baru kita lihat indikator makronya, bagaimana kita mau mencari uangnya bagaimana sesuai dengan indikator makro tersebut. Ya. Jadi contohnya kursnya 14.500. Berarti kita meminjam, berarti kita punya dana berapa? Misalnya kita meminjam 1 juta dolar, berarti kita punya dana kalikan dengan indikator makro yang telah ditetapkan di APBN. 4.500. Walaupun nantinya terjadi fluktuasi kurs, ya. Nah itu, jadi tetapkan dulu tujuan, baru bagaimana cara mencarinya. Nah nanti akan diuji di DPR, apakah rasional atau realistis. Contoh misalnya mau membangun ini itu banyak sekali ya, tapi setelah dihitung-hitung nanti sama-sama saling menghitung antara negara dan pemerintah dengan DPR, ternyata tidak realistis nih. Harusnya dibikin misalnya 3 tahap, ya. Karena apa? Akan membebani pajak rakyat. Nah, karena untuk itu maka pajak dinaikkan misalnya. Dicari sumber-sumber pajak baru yang nggak masuk akal ya. Nah itu. Jadi nanti akan dirembukkan juga dengan DPR. APBN yang akan dimunculkan di tahun berikutnya. Nah, menggunakan APBN inilah pemerintah melakukan strategi-strategi untuk meningkatkan perekonomian dari suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Ya, jadi tujuan utama dari ekonomi adalah welfare yang saya pernah sebutkan di awal, bahwa negara memiliki objective function, ya. Fungsi tujuan utama adalah kesejahteraan masyarakat, ya. Nah, jadi masing-masing pos ini mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian karena meluncurkannya beda fungsinya. Tadi seperti saya bilang, fungsi misalnya utang, ya kan, utang oleh BUMN, dia mau membangun jalan di Papua, ya misalnya. Jadi fungsinya beda-beda. Nah, biasanya pajak dipakai untuk belanja barang dan jasa atau G. Ya, jadi I'm sorry to say, jadi semua pegawai negeri itu uang rakyat, uang kita, uang pajak-pajak kita ya untuk menggaji mereka. Maka itu harus melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat karena gajinya dari rakyat. Ya, jadi PNS, baik dosen PNS, TNI, Polri dan sebagainya itu digaji dari pajak. Logikanya harusnya siapa penggajinya? Kalau penggajinya rakyat, maka dia harus melayani rakyat dengan sebaik-baiknya ya. Jadi ada dua pos utama yang harus diperhatikan, yaitu pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran bisa belanja dan barang dan jasa, gaji pegawai, transfer payment, pembangunan. Sedangkan pendapatan bisa terdiri dari pajak, kredit likuiditas bank sentral, ada penerbitan obligasi, dan juga ada mencari pinjaman atau hutang luar negeri ya. Kalau obligasi itu biasanya kita menjual surat berharga, tapi ada kewajiban pemerintah untuk pengembalian sesuai yang ditetapkan oleh obligasi, misalnya 10% per tahun. Maka pemerintah harus memberikan bunga obligasi kepada pembeli obligasi tersebut. Nah, notabene juga kita bisa sebut utang juga ya. Jadi penjualan obligasi juga termasuk bagian dari utang. Nah, dalam menyusun RAPBN diperlukan suatu garis yang disebut dengan kebijakan anggaran. Ya, kebijakan anggaran adalah garis kebijakan pemerintah dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka mencapai tujuan ekonomi nasional. Jadi apa saja kebijakan-kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Nah, kita bisa lihat dari tujuan kebijakan anggaran. Pertama, mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien. Ya. Jadi kalau ditanya
Kalau ditanya di SMA itu kan pertanyaannya rigid ya. Kalau di kuliah hampir pertanyaan terbuka karena yang dihajar di kepala kalian ada logika berpikirnya ya. Jadi kalau di SMA, apakah tujuan kebijakan anggaran? Satu, mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien, dihafal ya. Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran. Ya, menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh goncangan ekonomi menuju terciptanya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Jadi ada 3 tujuan kebijakan anggaran, yaitu pertama efisiensi, kedua equity, ketiga stabilisasi ya. Jadi yang pertama mengalokasikan sumber daya ekonomi agar efisien. Ya. Jadi dibagi-bagi ya supaya efisien. Jangan sampai misalnya penerimaan sekian, pengeluaran sekian, jadi besar pasak daripada tiang. Ya harus efisien. Efisien kan semuanya 0 ya, jadi pas ya. Nah, yang kedua mendistribusikan sumber daya ekonomi dan kegiatan agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran. Yang ke distribusi and equity yang kedua ya. Jadi distribusi dan keadilan. Jadi kita contohnya misalnya kita ambil uang dari orang kaya sebanyak-banyaknya melalui pajak ya, orang kaya ya. Lalu kita distribusikan kasih ke orang yang lebih rendah, miskin. Jadi kalau di ekonomi sebetulnya definisi miskin itu yang nggak punya motor ya, di ekonomi ya. Tapi kita lihat justru bansos itu saya sering lewatin kantor pos itu semua, waduh, parkir motornya aja hampir 100 meter ya, yang ngantri. Jadi bagaimana mungkin ada orang punya motor dikatakan miskin? Nah masalahnya kalau justru yang benar-benar miskin tidak dapat itu ya. Kecuali kalau yang benar-benar miskin sudah dapat semua, ya boleh aja. Jadi justru yang benar-benar miskin tidak dapat. Nah, itu tugas utama, tugas pemerintah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Harus benar-benar yang membutuhkan yang mendapatkannya. Ya. Jadi jangan sampai udah nggak pernah bayar pajak, dapat tapi kaya gitu. Ya, jadi mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran. Jadi kalau udah super kaya, pajaknya tinggi banget, bukan cuma 5% atau 10%, tapi juga 15%. Bayangkan, di Amerika lebih parah lagi, semakin kaya pajaknya semakin tinggi. Ya, jadi mereka orang-orang super kaya di Amerika itu sering banget terkena masalah-masalah pajak. Ya, karena ya bisa saja hampir 1/4 dari kekayaannya itu diambil pemerintah untuk pajak ya, karena saking kayanya. Memang progresif ya, ada sistem-sistem perpajakan yang progresif ya. Jadi kalau yang misalnya pendapatannya sampai 5 juta itu nggak bayar pajak ya, pendapatan sudah lebih dari 100 juta kena pajak 15% dan sebagainya ya, per tahun ya, hitungannya per tahun ya, jadi per tahun. Jadi kalau di Indonesia ini sekitar 75 juta per tahun nggak kena pajak ya. Peraturannya berubah-ubah setiap tahun. Ya maksudnya lebih besar lagi gitu. Yang ya pemerintah selalu menaikkan yang tidak kena pajak. Misalnya kemarin 60 juta, sekarang bisa 75 juta. Ya, karena ya inflasi itu ya. Jadi misalnya dosen gaji 5 juta. Setahun berarti 60 juta. Nah, dia masih nggak kena pajak. Ya, nggak kena pajak. Tapi masalahnya pemungutan dilakukan di awal ya. Jadi tiap bulan dosen udah kena, udah ditagih, disetorkan oleh pemilik perusahaan ya, misalnya dosen ya. Nah, cuman tahu-tahu di akhir sebetulnya dia nggak kena pajak ya. Jadi tapi nggak bisa juga kita minta return ya. Suka gitu kan, ada gium. Justru ketika kita minta pengembalian pajak, malah Anda diperiksa, ya. Ada gium begitu ya. Bagaimana mungkin pemerintah mengembalikan tanpa Anda diperiksa? Iya dong. Saya penghasilan saya 60 juta,
tidak kena pajak di peraturan, tapi setiap bulan sudah ditarik, sudah disetorkan. Nah, minta lagi dong kembalian. Nah, ya pemerintah juga kan harus periksa dong, logikanya gitu ya. Akhirnya ya kita, ya sudahlah ya kan, sudah kita bayar. Bayangkan tuh, kalau kita ditarik 10%, 5 juta tarik 10% 500.000 ya. Kalikan 12, 6 juta bisa bisa DP motor. Ya, jadi seandainya dikembalikan itu uang-uang yang tidak terkena pajak, ya itu bisa dosen-dosen semua udah punya motor sendiri ya. Nah, bayangkan tiap tahun diambilin sebesar misalnya 500.000 kali 12, 6 juta ya. Nah, kita menuntut dong sama pemerintah pelayanan yang dilakukan harus benar dong. Wong saya aja yang gaji cuma 5 juta bayar pajak. Ya. Nah, itu. Bayar pajak sebesar sampai 6 juta per tahun. Kalau rata-rata misalnya 10% dibayarkan. Jadi sudah nggak logis misalnya pemerintah tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya karena masyarakatlah yang membayar pajak. Kalau di luar negeri negara-negara maju sangat dihormati pembayar pajak ya. Jadi mereka sangat menghormati pembayar pajak dibanding yang menerima bantuan. Ya, jadi banyak juga ya makan dari kupon, makan dari BLT dan sebagainya. Kalau kita bangga ya, kalau kita bangga dapat BLT ya, rebutan, ngantri, ngaku-ngaku miskin ya. Tapi kalau udah disuruh bayar pajak, nggak mau bayar. Nah, mungkin juga karena bagaimana pelayanan pemerintah terhadap pembayar pajak juga kurang kali ya. Ya, jadi sebaiknya juga pemerintah harus melakukan perbaikan-perbaikan dalam bagi pembayar pajak dan juga dalam membayar pajak. Jangan sampai saya membayar pajak juga susah ya. Yang ketiga, menstabilkan perekonomian ya, mengurangi pengaruh goncangan ekonomi. Jadi kayak kurs menjaga kurs tetap stabil itu juga dari uang-uang pajak kita ya. Jadi diusahakan stabilisasi kurs misalnya tidak banyak mengeluarkan uang dari pajak-pajak ya. Nah, contoh kemarin misalnya ada kerumunan sampai 10.000 ya, sehingga harus disediakan sebanyak 20.000 masker oleh tim Satgas. Nah, uangnya dari mana? Uang dari pajak kita. Ya. Lalu rusaklah semua fasilitas akibat itu kerumunan. Lalu diperbaikilah oleh pemerintah. Uangnya dari mana? Dari pajak kita. Ya, jadi goncangan ekonomi misalnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya contoh diturunkanlah demo misalnya. Demo kan, ada goncangan berarti demo kan, demo ke DPR. Nah, diturunkanlah TNI Polri. Luar biasa banyaknya, sampai ribuan. Nah, dibayar pakai apa? Memangnya gratisan itu, nggak kita kasih makan, nggak kita kasih fasilitas, nggak kita siapkan alat keamanannya, ya kan? Dari mana? Dari pajak kita. Jadi sebetulnya kalau kita juga merusak sarana-sarana umum, yang dirugikan kita juga karena bukan dari siapa-siapa memperbaikinya, dari pajak kita juga, ya. Yang benar-benar justru betul-betul pembayar pajak murni ya, UKI ya. Jadi universitas swasta itu betul-betul ya paling beberapa dosen dibantu ya, serdos ya. Cuman kayak fasilitas dan sebagainya harus kita yang memenuhi semuanya. Akhirnya kita sebagai mahasiswa membayar SPP yang lebih mahal. Ya. Dan dosen akan dibayar lebih kecil. Kenapa? Ya karena tidak ada bantuan dari pemerintah. Ya beberapa dosen memang sudah ada bantuan ya. Sudah ada program-program bantuan dari pemerintah ya, dosen profesional diberikan beberapa dana ya kepada dosen untuk mengembangkan
itunya ya, mengembangkan tridharma perguruan tingginya, beberapa dosen, ada program-program pemerintah untuk itu. Sebetulnya targetnya semua dosen. Cuman karena harus dosen yang profesional yang mengembangkan tridharma perguruan tinggi lah yang diberikan bantuan dana yang namanya Serdos ya, sertifikasi dosen. Nah, itu yang namanya efisiensi, distribusi dan equity serta stabilisasi. Ya. Jadi yang terpenting sebetulnya itu anggaran ya. Kalau di pajak itu adalah distribusi ya. Jadi kalau pajak ambil dari orang kaya lalu didistribusikan ke orang yang membutuhkan. Jadi tujuan kebijakan anggaran itu ya, kalau ditanya hafalkeun nya, mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar efisien, mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan kemakmuran, menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh goncangan ekonomi menuju ke arah terciptanya kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Anda jangan sampai situ, Anda harus mengerti apa itu mengalokasikan sumber daya ekonomi yang efisien. Agar efisien itu Anda harus mengerti apa saja itu, bagaimana mendistribusikan supaya adil ya. Nah, ya kalau pesan saya ya jangan didistribusikan ke orang yang punya motor. Udah punya motor kalau kita bilang ya udah kaya lah ya, maksudnya betul-betul didistribusikan ke orang-orang yang miskin, yang betul-betul membutuhkan di desa-desa terpencil ya. Di kota tapi yang kita lihat mereka listrik pun susah, rumah juga di pinggir-pinggir kali ya. Nah, coba sebetulnya itu ya, sebetulnya dana-dana pajak untuk itu, bukan malah digusur, dibuang dan ditelantarkan. Sedangkan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menyuruh bahwa tugas pemerintah untuk memelihara ya, memelihara fakir miskin dan orang-orang yang terlantar. Yang ketiga, bagaimana cara menstabilkan perekonomian, Anda juga harus sudah mengerti bagaimana dari anggaran ekonomi bisa stabil. Ya. Nah, ada politik anggaran. Dibagi menjadi ada defisit, ada surplus dan juga ada seimbang, berimbang. Nah, kalau politiknya Orde Baru dulu adalah anggaran berimbang, balance budget, ya. Kalau sekarang sama juga anggaran berimbang, balance budget, namun diperbolehkan defisit, ya. Defisit sesuai dengan undang-undang, ditetapkannya undang-undang ya 3% ya. Ya, tapi bisa saja dirubah sesuai undang-undang yang menetapkannya. Untuk saat ini sepertinya undang-undang menetapkan yang diperbolehkan defisit 3%. Di atas 3% itu sudah melanggar undang-undang. Nah, di COVID ini defisit itu lebar sekali, ya, melebihi undang-undang. Karena itu Pak Jokowi sebagai presiden mengeluarkan Perpu untuk memayungi semua strategi-strategi dalam menjaga perekonomian akibat serangan pandemi COVID-19. Ya. Nah, di Perpu itu salah satunya memang bahwa segala strategi pemerintah tidak boleh diganggu-gugat dalam menangani yang ada hubungannya dengan pandemi COVID-19. Ya. Nah, jadi di kita anggaran defisitnya kecil ya. Kalau dibandingkan dengan politik anggaran di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang kecil. Karena Indonesia masih mengacu sebaik-baiknya anggarannya berimbang atau anggaran atau balance budget ya. Apa itu anggaran defisit atau defisit budget? Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah. Nah, biasanya negara-negara berkembang ya, negara-negara miskin atau negara-negara baru merdeka yaitu defisit ya, karena dia harus banyak membangun tapi pendapatannya masih belum ada ya. Jadi teks T lebih kecil dari G atau G lebih kecil dari T lebih kecil dari G ya. Artinya pajaknya atau penerimaannya lebih kecil daripada government expenditure-nya ya. Ini salah lambang, itu harusnya G lebih besar dari T ya, yang kanan ya. Jadi T lebih kecil dari G atau
G lebih besar daripada T. Jadi besar pengeluaran pemerintah dibandingkan penerimaannya. Itu defisit. Ya. Nah, cuman kalau suatu negara misalnya tidak mengakui defisit, takut juga nanti investor atau yang mau masuk ke suatu negara kalau tidak mengakui defisit. Maka itu Indonesia walaupun anggaran berimbang tapi mengakui defisit sebesar saat ini 3% ya. Nah, misalnya kenapa? Contoh, wah kelihatan misalnya anggaran sudah misalnya di anggaran 3.000 triliun, ternyata di bulan September sudah November sudah 3.000 triliun. Nah, Desembernya nih pakai apa? Mau nggak mau defisit kan. Nah, kalau kita tidak mengakui defisit, maka nanti investor, wah gawat, gue nggak dibayar nanti. Pasti nanti dialihkan di tahun berikutnya. Karena pemerintah tersebut menggunakan politik anggaran berimbang. Wah, saya nggak dibayar nanti. Berhenti investor datang gitu kan, misalnya membangun proyek dan sebagainya. Nah, jadi Indonesia walaupun berimbang tapi mengakui defisit sesuai dengan undang-undang. Nah, ada juga anggaran surplus budget itu jarang ya, jarang sekali dimiliki oleh negara-negara pun negara-negara maju banyak juga yang defisit. Ya, negara-negara maju bahkan defisitnya besar sekali dibandingkan Indonesia ya. Adalah anggaran pemerintah bila penerimaannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya. Artinya tax lebih besar dari government atau government lebih kecil daripada tax ya. Jadi government expenditure itu lebih kecil daripada tax-nya atau penerimaannya ya. T itu penerimaan ya, penerimaan. Nah, jadi dari mana defisit itu dibayar? Banyakkan pemerintah kalau defisit itu banyakkan dari utang. Nah, kalau surplus itu hampir semua bahkan dari pajak-pajak masyarakatnya juga government masih lebih kecil daripada penerimaannya ya. Contoh di negara-negara Eropa ada beberapa negara Eropa, banyak negara Eropa bahkan pemerintahnya ngasih gaji ke masyarakatnya karena lebih besar pajak daripada pengeluarannya ya. Jadi pemerintahnya dari mana? Mereka lakukan strategi gini. Jadi pemerintahnya investasi. Pemerintah investasi ke seluruh dunia. Jadi pendapatannya bukan hanya dari pajak ya. Jadi dia investasi ke seluruh dunia, negara-negara Eropa tersebut, sehingga negara tersebut mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada pengeluarannya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya masyarakatnya dapat gaji dari pemerintah tanpa bekerja. Nah, kebayang berarti pendidikannya gratis, transportasi gratis, ya kan kebayang tuh. Nah, jadi sangat sejahtera karena pemerintah memang pandai, pintar mencari uang, ya, tidak hanya dari pajak masyarakat. Ya, jadi mereka investasi banyak, ya, jadi bersih, pemerintah yang bersih dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa negara di Eropa yang jadi kalau coba ketik di Google negara-negara terkaya di dunia, negara-negara paling sejahtera ya, jangan terkaya ya. Ya, Brunei terkaya katanya tapi belum tentu sejahtera ya masyarakatnya. Ya, negara sejahtera di mana masyarakatnya malah mendapat gaji dari pemerintah ya berupa sekolah gratis ya, transportasi gratis dan sebagainya. Nah, politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas. Melalui anggaran ini, pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Ya, berarti anggaran surplus ini biasanya kondisi ekonomi memanas. Memanasnya dalam arti tingkat permintaannya tinggi ya. Masyarakatnya duitnya banyak. Wah, masyarakat duitnya banyak, belanja, gawat. Kalau belanja terus, masyarakat duitnya banyak belanja, tahu-tahu barang jadi langka. Nah, jadi pemerintah berhenti, government expenditure-nya dikurangi, ya government expenditure supaya uang yang beredar di masyarakatnya tertahan, ya tertahan. Jadi kan kalau government expenditure kan sampai triliunan ya.
Pengeluaran pemerintah triliunan. Jadi kalau ditahan, jadi uang yang beredar juga tertahan. Nah, salah satunya cara untuk mengurangi, ya selain mengurangi government expenditure, juga pemerintah menaikkan pajak. Kalau uang yang beredar banyak di masyarakat, maka pemerintah naikin pajak. Jadi ketarik ya. Kalau Bank Sentral kemarin apa strateginya? Kalau uang beredar di masyarakat banyak, yaitu naikin suku bunga. Bank Sentral naikin suku bunga, maka masyarakat tertarik untuk menabung. Nah, kalau pemerintah adalah salah satunya adalah menaikkan pajak. Ya, jadi ditarik uang dari masyarakat, pajak dinaikkan. Yang kena kan karena pajak biasanya progresif ya pajak-pajak orang kaya. Ya, dan atau barang-barang tertentu ya yang mahal dinaikkan pajaknya supaya uang-uang yang beredar masyarakat ketarik. Selain itu juga pemerintah menahan government expenditure. Ya, jadi pengeluaran pemerintahnya ditahan supaya jangan banyak beredar uang di masyarakat. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya yang saya bilang tadi defisit surplus budget itu hampir semua negara ya itu defisit. Hanya beberapa negara yang welfare ya, sejahtera ya. Yang saya bilang yang bisa bahkan menggaji masyarakatnya ya. Menggaji masyarakatnya padahal masyarakatnya juga udah kaya gitu. Kalau kita kan masyarakat dikasih bos, dikasih uang sekolah gratis, bidik misi karena miskin. Tapi yang saya bilang ini yang negara sejahtera itu orang kayanya juga digaji gitu. Ya. Nah, jadi banyak kan anggaran surplus itu temporer ya ekonomi lagi bagus ya ekonomi bagus tiba-tiba target pajak tercapai malah melebihi target pajak ya jadi surplus ya pemerintah nggak perlu mencari utang lagi karena tiba-tiba karena masyarakat ekonomi membaik masyarakatnya meningkat perekonomiannya target pajak melebihi ya itu surplus. Biasanya itu hanya tempo-tempo ketika ekonomi lagi bagus. Nah, ketika sekarang pandemi, hampir semua negara defisit. Ya, mencari pinjaman kemana-mana ya, ke IMF, antar negara, atau menahan pembayaran ya. Nah, jadi masa pandemi ini banyak politik anggarannya adalah defisit anggaran. Nah, Indonesia dari dulu yang C ya, anggaran berimbang. Berusaha balance budget. Di mana anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan ya jadi berusaha government sama dengan T atau T sama dengan G ya jadi penerimaan sama dengan pengeluaran dari mana nah itu udah dihitung berimbang termasuk utang-utangnya jadi udah dari misalnya udah dihitung bahwa pengeluaran Indonesia 3.000 triliun misalnya, maka pendapatan Indonesia juga harus 3.000 triliun. Dari mana asalnya? Ya tadi dari yang 4 tadi ya. Dari kredit dari pajak, dari kredit likuiditas, dari obligasi, dari utang ya. Nah, maksud defisit ini ternyata target meleset. Ternyata pengeluaran pemerintah menjadi 3.300 misalnya. Ya, atau 3.300 misalnya ya. Nah, itu defisitnya 300. Nah, kita berusaha selalu sama ya, balance. Jadi yang ditargetkan pengeluaran adalah 300, penerimanya juga 3.000, penerimaannya juga 3.000. Ya, jadi tidak ada kelebihan dari pengeluaran. Kalau bisa dari awal dilakukan revisi APBN ya, karena mungkin turunnya pendapatan dari minyak, karena turun harga minyak, kurs rupiah yang melemah ya bisa jadi ya. Jadi akhirnya harus dirubah indikator-indikator makro tersebut. Nah, Indonesia berusaha yang C tapi tidak membolehkan juga defisit sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Terus hampir tidak pernah Indonesia ya surplus ya.
Nah, jadi pengeluaran total anggaran pemerintah itu adalah pengeluaran total anggaran kalau di Indonesia APBN harus selalu sama dengan penerimaannya. Ya, jadi pengeluaran total sama dengan penerimaan total. Dalam pengertian akuntansi ini anggaran selalu seimbang yang disebut anggaran berimbang. Dalam pengertian ekonomi anggaran bisa defisit, surplus atau berimbang. Nah, di Indonesia selalu berusaha anggarannya itu seimbang sesuai dengan yang ditetapkan oleh APBN. Seperti kalau di strategi moneter, Indonesia menggunakan targeting inflation. Jadi sudah ditetapkan target inflasi dalam 1 tahun. Berapa? Nah, Bank Indonesia akan berusaha tidak melebihi daripada target inflasi tersebut. Sama di kebijakan fiskal, di Indonesia juga kebijakannya adalah kebijakan berimbang. Yaitu tidak melebihi pengeluarannya, tidak melebihi dari target yang ditetapkan oleh APBN dan penerimaannya mampu memenuhi pengeluaran tersebut. Nah, ada 3 pengertian yang berbeda mengenai arti defisit, surplus, dan anggaran berimbang. Nah, penerimaan pajak dapat menutup seluruh pengeluaran, ya, G tambah W tambah TR. G itu government expenditure atau pengeluaran pemerintah, W itu wages atau gaji-gaji untuk pegawai negeri, TNI dan Polri. TR itu transfer kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, apabila G tambah W tambah TR itu lebih besar daripada TX, maka disebut defisit karena besaran pengeluarannya daripada pendapatannya. Tapi kalau G tambah W tambah TR lebih kecil dari TX disebut anggaran surplus. Nah, G tambah W tambah TR sama dengan TX disebut anggaran berimbang. Ya. Nah, defisit anggaran apabila disebut defisit G tambah W tambah TR lebih besar daripada TX tambah B. Ya. Nah, kalau surplus anggaran apabila G tambah W tambah R lebih kecil T tambah B. Ya, dan berimbang bila G tambah W tambah R sama dengan T tambah B. Coba kita lihat. Apa itu W, B, ya. Nah, tadi kan sebelumnya sudah disebutkan di awal, ya. Nah, ini ya. Jadi lihat tuh, kalau G itu belanja barang dan jasa, government expenditure. W itu adalah gaji pegawai, TR adalah transfer payment, TX penerimaan pajak, U itu kredit likuiditas bank sentral, B itu obligasi, dan F itu adalah utang luar negeri, ya. Nah, jadi udah jelas ya. Nah, anggaran defisit bila mana U lebih besar daripada 0. U itu apa? Kredit likuiditas bank tadi ya. Anggaran surplus bila U lebih kecil dari 0 dan berimbang bila U sama dengan 0. Ya. Pada pengertian ini menunjukkan bahwa tidak ada cetak uang baru untuk membiayai anggaran. Kalau dia seimbang. Ya, jadi jangan sampai. Nah, kalau misalnya terjadi defisit mau nggak mau pemerintah lakukan cetak uang. Ya, itu. Oke. Bauran kebijakan moneter dan fiskal. Kalau bauran artinya strategi bareng-bareng ya, bauran ya, strategi bareng-bareng bagaimana bagusnya. Nah, kalau ingat kata ekspansif dan kontraktif. Kalau kontraktif ngenurunin, kita turunkan. Kalau ekspansif kita tambahkan ya atau naikkan. Kalau kontraktif turunin atau kurangi, kalau ekspansif tambahkan atau naikkan ya. Nah, bagaimana mungkin bisa dia efektif ya kalau saling meniadakan ya gitu. Contoh, harusnya kalau
moneter itu ekspansif strateginya, fiskal juga ikut ekspansif. Jangan moneter ekspansif, fiskal malah kontraktif ya. Jadi contoh moneter ekspansif, dia menambah uang di masyarakat, ya ekspansif kan, dia nambah uang di masyarakat, tapi fiskalnya justru narik uang masyarakat gitu ya. Jadi malah obligasi gila-gilaan obligasi dijual banyak oleh pemerintah. Obligasi dijual banyak kan masyarakat membeli kan, masyarakat membeli, akhirnya uangnya masuk ke pemerintah. Itu kan kontraktif, uang yang beredar di masyarakat jadi sedikit, sedangkan si bank gila-gilaan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar masyarakat, ya kesedot lagi ke pemerintah, sama aja bohong, jadi saling meniadakan ya. Nah, yang lebih efektif ya kalau lagi moneter ekspansif, fiskal ekspansif. Kalau moneter kontraktif, fiskal juga kontraktif. Jangan moneternya kontraktif tapi fiskal ekspansif, atau moneternya ekspansif, fiskalnya kontraktif. Ya, jadi harus saling kompak. Bank sentral dan pemerintah harus strateginya sama. Ya, nah maka itu harus sering-sering berkoordinasi. Walaupun independen, koordinasi pun boleh kan. Ya. Nah, sekarang kita lihat pajak. Apa sih itu pajak ya? Jadi pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal. Jadi sifat pajak itu memaksa. Jadi bisa saja kita kalau tidak nurut masuk kurungan atau denda ya, karena sifatnya itu yang memaksa. Dan legal, diakui oleh undang-undang di suatu negara. Sehingga pemerintah mempunyai kekuatan untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Ya. Secara ekonomi, pajak adalah pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ke sektor pemerintah. Jadi uang kita itu dipindahin ke pemerintah, uang perusahaan dipindahin ke perusahaan dengan cara memaksa. Ya. Ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Jadi nggak diberi balas jasa langsung gitu. Nah, kalau memberi balas jasa langsung misalnya gini, saya kutip parkir ya, misalnya bukan yang umum ya. Misalnya saya kutip parkir di kampung saya, dan uang parkir itu untuk membangun kampung saya gitu. Jadi maksudnya membangun area parkir di kampung saya gitu, area parkir. Jadi langsung itu ambil pungut parkir lalu area parkir. Yang nggak langsung gini, saya pungut parkir tapi yang saya bangun hutan di kampung saya, itu nggak langsung. Apa hubungannya uang parkir dengan hutan? Nah kalau pajak begitu, tidak langsung. Jadi kadang kita motor saya dipajak, saya beli teh kotak dipajak, uang saya sebagai dosen dipajak penghasilan, tapi ke saya nggak efeknya. Misalnya dosen-dosen itu misalnya diberikan dosen diberikan lagi misalnya untuk sandang gitu ya. Ini Pak untuk seragamnya gitu. Itu langsung. Nah, ini enggak. Contoh dijadikan jalan. Jadi dosen-dosen tuh atau kita semua dipajak ya, kita jadi kalau naik motor atau naik kendaraan umum nggak ujlak-ujlakan lagi karena jalannya udah rata. Nah, jadi nggak langsung. Ya, itu artinya bahwa pemerintah melakukan pungutan tanpa memberi balas jasa langsung. Jadi saya dipajak uang saya untuk di Papua bisa, ya, gitu ya. Jadi tidak langsung. Oke, ciri-ciri pajak. Nah, merupakan iuran kepada pemerintah. Dipungut berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran pemerintah, digunakan untuk kesejahteraan umum tanpa imbalan jasa secara langsung. Ya, itu ciri-ciri pajak, ya. Jadi apa? Merupakan iuran kepada pemerintah, dipungut berdasarkan undang-undang, jadi memaksa membiayai pengeluaran pemerintah, digunakan untuk kesejahteraan umum tanpa imbalan jasa secara langsung.
Nah, ini penting ya. Jadi nggak sembarangan negara menetapkan pajak. Ya. Jadi ada filosofinya. Jadi dari zaman Romawi kuno juga itu udah kerajaan dulu berpikir bagaimana supaya bisa kita menarik pajak ke masyarakat, tetapi adil, ya. Jadi nggak berat, nggak tertekan. Selama pajak bikin bangkrut berarti pajaknya gagal, ya. Jangan sampai pemerintah narikin pajak masyarakatnya bangkrut. Itu gagal itu. Pajak itu fungsinya gagal, ya. Jadi syarat pajak yang benar adalah ketika pemerintah memungutnya dari saya merasa tidak terasa apa-apa, seperti cuma dicubit doang atau dikitik-kitik, ya. Nah, kalau sampai motong tangan, ya, waduh itu bukan pajak yang bagus, ya. Yang sebaik-baiknya adalah pajak itu seperti dikitik-kitik. Contoh, misalnya saya makan 100.000 dikasih pajak 10%, kan cuma 10.000 Pak. Apa beratnya gitu kan? Makan 100.000 orang kaya dong Bapak, kan gitu. Tapi ketika saya makan 10.000, saya nggak ditagih 10.000, saya ditagih 1.000, ya kan? Nah, kalau saya 100.000, saya bayar 110.000. Tapi kalau saya bayar 1.000, saya makan 10.000, saya jadi 11.000. Nggak terasa. Jadi kalau ya sebaik-baiknya itu yang utama pajak itu nggak terasa. Cuman dasar orang Indonesia bandel, dipajak dikit juga nggak bayar ya. Nah, tapi kalau orang-orang negara maju sadar pajaknya sudah tinggi ya. Mungkin juga orang Indonesia merasa karena tidak itu langsung, tidak dapat balas jasa langsung, ngapain saya bayar pajak gitu. Ya, mungkin begitu ya. Jadi pelayanan juga gila, bikin KTP lama. Udah lama hilang lagi ya. Oh, mohon maaf Pak, file Bapak hilang. Lah, udah setahun yang lalu saya urus Pak, gitu kan. Nah, gimana gitu perasaan pembayar pajaknya? Ya, jadi ada syarat-syarat pengumuman pajak, ya, yaitu keadilan, yuridis, ekonomis, finansial, dan sederhana. Syarat keadilan, pemungut pajak harus adil. Maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Ya, adil ya. Jadi nggak boleh nggak boleh terasa bangkrut kita ya. Yang saya bilang kalau kena dikitik-kitik atau dicubit bolehlah, tapi potong tangan jangan ya. Ada misalnya tetangga saya mobilnya 10, ya 1 tahun dia bayar pajak 1 miliar. Gile, banyak amat gitu kan. Sedangkan saya 1 tahun dipajak bisa sampai misalnya 20 juta. Ya. Nah, itu. Kenapa? Karena dia penghasilannya luar biasa. Saya paling dosen. Dosen tuh pajak saya tuh bisa pajak lebih daripada 50 ya, sampai 100 ya. Karena segala-gala dipajak oleh negara. Ya. Jadi harus adil. Wah, gimana bayar pajaknya tuh 1 miliar? Enggak, dia itu merasa dikitik-kitik tuh. Bayar 1 miliar doang cuman merasa dikitik-kitik. Ya. Nah, jadi saking penghasilannya besar, dia sebagai pemilik properti banyak, misalnya di pemilik 5 mall ya. Pemilik 5 mall misalnya, pemilik beberapa real estate ya, pajaknya 1 miliar. Kecil itu Pak gitu. Kalau dosen pajak misalnya 10 juta juga udah ngos-ngosan ya, bayar dari mana ya. Ada syarat yuridis, pemungutan harus berdasarkan undang-undang. Ya, jadi nggak boleh itu suka tuh ya, sekarang mudah-mudahan pemungut pajaknya juga suka ngancem-ngancem ya. Ini padahal di undang-undangnya juga nggak ada gitu. Di undang-undang nggak ada. Itu yang sering kita yang pusing ya, kalau kita pengusaha tuh pusing. Misalnya PPN kan udah ditarik final tuh. Bisa dibilang Pak kekurangan bayar PPN. Nah, ada beberapa jenis barang yang udah final gitu ditariknya. Ada beberapa yang memang dilaporkan ya. Nah, contoh final adalah misalnya minyak. Minyak tuh udah final. Ketika Anda beli BBM ya, beli BBM di pom bensin, Anda udah membayar semua pajak-pajaknya. Dan pemerintah dan Pertamina udah ambil itu dari awal ketika ketika mengirim minyak memasukkan atau mengirim minyak ke tangki pom bensin. Itu harus sudah lunas juga pajaknya. Artinya sudah final ya, sudah diambil oleh Pertamina. Tapi kadang kok bingung ya, ditagih lah, wah ini belum bayar PPN lah, kan sudah ditarik. Nah, ya, lihat aturannya, lihat undang-undangnya.
Maka itu ada sekarang profesi ya yang termasuk laku ya, yaitu konsultan pajak ya atau hukum pajak ya. Karena apa? Kadang kita nggak tahu undang-undang dibodoh-bodohi ya. Nah, jadi pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga memberikan jaminan hukum baik bagi negara maupun warganya. Jadi pemungut pajaknya juga mempunyai kekuatan hukum, kita juga sebagai masyarakat rakyat juga merasa bahwa memang sesuai aturan gitu. Ya, kadang kita kalau masyarakat karena awam pajak, tidak mengerti pajak, kadang ditambah-tambahin tuh aturan ya. Maka itu konsultan pajak dan sebagainya itu untuk sampai saat ini ya masih sangat dibutuhkan ya. Syarat ekonomis ya, tidak mengganggu ekonomi. Itu yang saya bilang, jangan sampai pajak itu malah membuat bangkrut, motong tangan. Kalau kitik-kitik atau kena cubit kenceng, aduh, boleh-boleh aja sih. Cuman kalau kena cubit kan ada masih bisa bergerak gak? Masih. Tapi kalau potong tangan, udah hanya satu tangan yang kita bisa punya. Ya, jadi perusahaan kita jadi bangkrut gitu. Ada 2 perusahaan bangkrut 1. Kan yang rugi juga bukan siapa-siapa. Tenaga kerja berkurang dan sebagainya, kan perekonomian juga yang rugi. Jadi harus ada syarat ekonomis. Jadi pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi. Karena di pajak kita kurangi produksi, ya ampun ya. Yang salah pemerintah dong, harusnya kan mendorong perekonomian, malah kita dipajak kalau dipajak gede-gede. Nah, itu yang saya bilang, beberapa salah langkah dari kebijakan ekonominya Jokowi. Ketika resesi, pajak nggak boleh dikencengin. Nah, tapi ketika kita pertumbuhannya tinggi, pajak dikencengin gitu. Kita nih resesi, nah pemerintah daerah nih banyak nih, bingung dia. Resesi, penghasilan pendapatan hasil daerah berkurang. Nah, dia pikir nih asik nih, PBB dinaikin semua harga tanah. NJOP dinaikin ya. Kan PBB itu kan setorannya ke pemerintah daerah. NJOP-nya dinaikin. Kalau dinaikin 10% nggak apa-apa, segala-galanya naik. Ini naikin 200%, 300% ya. Tiba-tiba harga tanah saya dari 100.000 jadi 1 juta. Bingung kan? Wah, hebat naik harga tanah. Enggak, pemerintah tujuannya supaya kan pajak dari NJOP. Nah, jadi harus ada syarat ekonomi ya. Pertama, tidak boleh malah mengganggu kelancaran produksi. Jadi akhirnya masyarakat habis uangnya untuk bayar pajak, bukan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jangan sampai begitu gitu. Jangan sampai dipotongin tangan masyarakat, tangan usaha ya. Nah, itu filosofi dari pemungutan pajak. Selain itu juga ada syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien, biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil dari pungutan ya. Jadi justru biayanya kebayang ya, gaji pemungut pajak kan dinaikin ya. Naikannya gila-gilaan. Enggak 2 kali lipat, 10 kali lipat. Ya, tapi ketika lihat itunya prestasinya, pemungutannya ya tetap dia juga yang dipungut ya. Harusnya kan dia harus memperluas wajib pajak. Bukan memperbesar pajaknya. Ya, jadi lucunya banyakan ya misalnya wajib pajaknya itu doang, tapi dinaikin terus. Nah, sebaiknya lebih baik wajib pajaknya yang ditambah. Ya, jadi yang pembayar pajaknya lebih banyak. Separuh aja taat pajak warga negara Indonesia. Kita nggak perlu berutang. Negara Indonesia tidak perlu berutang dengan tarif pajak yang tidak dinaikkan. Ya, tarif pajaknya malah diturunin. Tapi separuh aja ya pembayar pajak itu ya yang taat. Indonesia makmur. Cuman kita memang ya pemungut pajaknya juga malas untuk menambah wajib pajak ya. Contoh menambah wajib pajak nggak harus yang miskin, yang kaya. Kenapa kok nggak ditagih ke sono? Banyak anjingnya Pak, males. Saya baru di depan udah digonggong ya. Belum lagi ada koneksi ke sini, koneksi ke sono. Waduh, malah saya nanti yang digusur jabatan saya kan gitu. Nah, jadi jangan sampai melebihi hasil dari pemungutan ya. Jadi kos biaya-biaya pemungutan itu malah lebih tinggi biaya-biaya orang-orang pajak, gaji-gaji orang pajak ya. Kalau di negara-negara yang korup malah pemungut pajak itu korup. Hasil-hasil pajaknya negara nggak bertambah, tapi
pemungut pajak bertambah kaya ya. Nah, itu jangan sampai demikian ya, jangan sampai demikian. Nah, pemungutan pajak juga sederhana ya, jangan disusah-susahin ya. Harus mulai dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak bisa menghitung sendiri ya, jangan disusah-susahin, "Wah, salah ini Bapak," diancam terus. Gimana sih ngitung pajak? Akhirnya jadi bingung ya. Padahal dia mau bayar gitu. Nah, harus sederhana ya, sesederhana mungkin. Seperti beli beli GoFood ya, seperti beli barang di Shopee. Nah, itu ya seharusnya ya. Jadi klik 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 klik, gue udah bayar pajak. Ya. Ini kita pajak seperti momok, gimana sih bayar pajak, yang ngitungnya gimana sih kan gitu. Nah, harusnya sederhana, sesederhana mungkin. Tapi mungkin ada adegium ya, kalau bisa disusahin kenapa harus disederhanain ya. Ya. Nah, mungkin itu juga yang menjiwai Omnibus Law untuk menyederhanakan segala sesuatu hal. Ya. Oke. Nah, ada juga sebagai fungsi anggaran, budgeteer. Jadi pajak merupakan sumber penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara. Jadi pajak itu untuk apa? Ya untuk fungsi anggaran. Ada fungsi mengatur atau regulasi. Pajak berfungsi mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Ya, jangan sampai bertumpu di satu golongan saja ya. Jadi semua golongan harus bertumbuh ya. Maka itu dilakukan keadilan, fungsi keadilan itu ya. Ada fungsi stabilisasi, dengan pajak pemerintah dapat mengatur perekonomian sehingga tercapai kondisi yang baik. Jadi dengan adanya pajak pemerintah memiliki cadangan dana kalau ada hal-hal ya, situasi yang urgent, yang mendesak. Contoh kasus-kasus pandemi sekarang ini ya. Ada fungsi pendapatan. Pajak merupakan sumber atau alat untuk memasukkan uang ke kas negara. Itulah fungsi dari pajak ya. Ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilisasi, dan fungsi pendapatan. Ya. Itu yang tadi tadi kan fungsi anggaran ya, yang sebelumnya tadi. Sekarang fungsi pajak hampir sama ya. Yang sebelumnya kita bilang fungsi anggaran, yang tadi di awal sekarang fungsi pajak hampir sama ya. Ya. Dia juga berlaku sebagai fungsi-fungsi anggaran ya, pajak. Ya, juga fungsi regulasi, juga fungsi stabilisasi, dan juga fungsi pendapatan. Ya, jadi pajak itu sebagai pendapatan negara sehingga dapat untuk membiayai pengeluaran negara. Ya. Klasifikasi pajak, ada pajak objektif, ya, adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya tadi PPN. Pajak pertambahan nilai dikenakan kepada mereka yang membeli barang kena pajak. Jadi saya beli barang, saya kena pajak, itu PPN ya. Ada juga pajak subjektif. Jadi kalau objektif ke barangnya, kalau subjektif ke orangnya biasanya. Ya, adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Kalau tadi mau orang miskin, mau orang kaya, kalau beli rokok atau beli tenggo atau beli makanan ya pasti pajaknya sekian. Nah, tapi kalau pajak subjektif itu tergantung melihat kemampuan wajib pajak. Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar, beban pajaknya juga makin besar. Indikatornya adalah pendapatan. Tetapi bila kena pajak, kadang orang tersebut dapat tax holiday ya, tidak perlu membayar pajak. Jadi di Indonesia, kalau pendapatannya misalnya sampai sekian gitu ya, itu tidak perlu membayar pajak. Jadi kalau kita bayar pajak tulisnya nihil. Ya, jadi nihil, karena saya tidak perlu membayar pajak karena sesuai undang-undang penghasilan saya termasuk penghasilan atau pendapatan yang tidak kena pajak. Nah, itu klasifikasi dari pajak ya. Nah, pajak subjektif ini oke, ada yang ketiga pajak langsung ya, langsung dipajak ya. Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain, langsung ya. Misalnya PPH, PBB ya, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak langsung umumnya juga pajak subjektif ya. Jadi ke orangnya ya. Jadi yang punya rumah saya ya saya yang bayar ya. Jadi kadang gini, saya ngontrak gitu ya, saya ngontrak. Loh Pak, kok nggak dibayar PBB-nya? Yang, wah saya ngontrak.
Yang punya kan bukan saya. Nah, jadi si pemilik rumah itu seolah-olah berpikir kalau lu ngontrak PBB-nya bayar juga dong. Ya enggak, karena itu pajak adalah pajak langsung ke pemilik ya, bukan pengontrak. Nah, kalau pengontrak dia harus bayar listrik karena yang make yang ngontrak ya. Oh enggak, yang bayar harus yang punya rumah. Ya enggak lah, kan yang make yang ngontrak. Nah, kalau listrik, nah, misalnya bayar listrik, bayar air itu si pengontrak, tapi kalau PBB seharusnya adalah pemiliknya, ya, karena subjektif, ya. Nah, ada pajak tidak langsung, pajak yang beban pajaknya bisa digeser kepada wajib pajak yang lain. Contoh PPN dan PPNBM. Hmm. Nah, macam-macam pajak, ya. Tadi misalnya PPNBM, kalau saya udah misalnya saya udah jual mobilnya, saya geser ke yang lain kan, misalnya PPNBM dari mobil ya, saya geser ke yang lain. Yang bayar pajak bukan saya lagi karena saya udah jual mobilnya ya. Nah, yang tadi ya, tadi berdasarkan pungutannya ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung ya. Nah, pajak langsung itu ada pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak atas bunga, pajak tidak langsung bisa berupa pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, pajak biaya materai ya. Jadi kalau pajak langsung hampir ke subjektif ya, bersifat subjektif, langsung ke orangnya yang memilikinya ya. Oke, tarif pajak, ada pajak nominal disebut ya. Jadi udah disebutin tarifnya. Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah T, huruf besar. Misalnya, bila pengenaan pajakan pendapatan 50, maka ditulis T sama dengan 50. Jadi udah ditetapin. Ada juga persentase ya. Pajak persentase, beban pajak itu tetapkan berdasarkan persentase tertentu dari pengenaan pajak. Notasi untuk pajak persentase adalah T, T kecil ya. Jadi kalau T kecil artinya persentase. Pajak persentase dapat dikelompokkan jadi 3 ya. Nah, satu pajak proporsional. Nah, itu semakin kaya pajaknya semakin tinggi. Adalah tarif prosentasenya tetap. Misalnya pajak penghasilan dikatakan proporsional bila di berapapun besar penghasilan tarif pajaknya tetap 20% ya. Jadi proporsional 20% ya. Ya misalnya. Jadi kalau progresif itu ya yang saya sebut tadi progresif. Nah, kalau pajak progresif semakin tinggi bila tarifnya semakin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi ya. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya akan semakin tinggi ketika pendapatannya semakin meningkat. Ya, contoh pendapatan saya 0 sampai 60 juta 0%, ya 60 juta sampai 100 juta 5%, misalnya gitu ya, 100 juta sampai apa 15%. Nah, gitu. Lama-lama 25% ya. Jadi semakin tinggi pendapatan saya itu untuk asas distribusi atau keadilan ya. Ada pajak regresif. Kebalikan dari pajak progresif. Tarif pajak ini justru akan makin rendah pada saat penghasilan meningkat. Ya. Jadi untuk merangsang meningkatkan penghasilan ini berarti ya kalau yang C. Oke ya, sekian dan terima kasih.